Sinopsis Buri Hairs episode 2. Pak Yom menemui Eng Nam sebelum memasuki acara pernikahan. Pak Yom bercerita tentang Yo Sun Ho yang juga ayah kandung Eng Nam. Eng Nam menanyakan apakah ayah kandung Eng Nam meninggal karena kecelakaan atau tidak. Terjadi kecelakaan antara Pak Yom dan ayah kandung Eng Nam, tapi ayah kandung Eng Nam meninggal dan Pak Yom selamat. Pak Yom ganti bertanya pada Eng Nam soal hubungannya dengan Dong Ju. Eng Nam yang juga Jennifer Heo memasuki acara pernikahan. Sementara Dong Ju ditahan oleh anak buah Pak Yom. Dong Ju dibawa ke sebuah ruangan. Dong Ju tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dong Ju membaca pesan dari Eng Nam yang isinya harus berjanji balas dendam dengan membawa wanita lain. Dong Ju disuruh menemui ketua Cha dengan berjanji tidak membuat keributan. Dong Ju menemui Eng Nam secara sembunyi-sembunyi. Dong Ju mengembalikan jam tangan hadiah dari Eng Nam tapi ditolak. Dong Ju berniat melamar Eng Nam hari ini. Dong Ju mempertanyakan cinta Eng Nam padanya. Dong Ju ditelepon ketua Cha untuk membeli minuman yang dia sukai. 8 tahun lalu, Dong Ju datang ke rumah ketua Cha bersama Pak Choi. Di sana Dong Ju diperlihatkan sandi brankas milik ketua Cha yang isinya minuman kesukaan ketua Cha. Dong Ju langsung tahu sandi brankas itu hanya dalam sekali melihat. Kini sandi brankas hanya diketahui oleh ketua Cha dan Dong Ju saja. Ternyata Dong Ju punya memori fotografis dan akan ingat segala yang dilihat. Kembali ke masa sekarang. Dong Ju membuka brankas untuk mengisi minuman yang dipesan ketua Cha. Tapi brankasnya tidak bisa dibuka. Dong Ju datang ke acara makan bersama karena mengira hanya akan berdua bersama ketua Cha. Dong Ju pamit pulang tapi ditolak Pak Heo. Saat Eng Nam masuk ruangan, Dong Ju hanya bisa melihatnya. Dong Ju kaget dan terbangun saat Dong Ju tertidur. Dia bermimpi dengan Eng Nam. Ternyata Dong Ju minum terlalu banyak hingga tertidur. Dong Ju bergegas menemui ketua Cha di kantor. Namun ketua Cha tidak ada di kantor. Dong Ju masuk ke kantor rahasia dan mencoba membuka brankas uang yang ada di dalamnya tapi gagal. Ketua Cha melihatnya dan bicara dengan Dong Ju. Dong Ju berpikir ketua Cha sudah tahu hubungan antara Dong Ju dan Eng Nam. Ternyata ketua Cha diberitahu oleh Pak Yom yang seon tentang hubungan itu. Pak Yom meminta pada ketua Cha untuk memecat Dong Ju. Ketua Cha bertanya apakah Dong Ju tidak tahu kalau Eng Nam adalah cucunya. Dong Ju mengakui punya maksud sendiri ingin menikah dengan cucu ketua Cha Jennifer Heo. Namun sehari sebelum bertemu dengan Jennifer, Dong Ju bertemu dengan Eng Nam. Dong Ju minta izin mengundurkan diri. Namun ditolak ketua Cha. Ketua Cha mengajak Dong Ju ke toko roti. Ternyata pemilik toko roti itu adalah istri sirih dari ketua Cha. Ketua Cha datang ke toko hanya ingin melihat putranya. Istri sirih ketua Cha dulunya bekerja sebagai pembaca berita. Namun anak dari mereka tidak mendapat marga ayahnya. Taeyun, adik dari Eng Nam, ternyata sudah akrab dengan Dong Ju. Mereka berlatih biola bersama. Dong Ju berlatih biola untuk dipersembahkan saat Dong Ju dan Eng Nam menikah. Tapi Taeyun belum tahu kalau pacar Dong Ju adalah Eng Nam, kakaknya. Saat dilihatkan foto pacar Dong Ju, Taeyun terkejut mengetahui pacar dari Dong Ju adalah kakaknya sendiri. Dong Ju mengantar ketua Cha pulang ke rumah. Namun Dong Ju pergi ke kantor, masuk ruang rahasia membuka brankas uang. Kali ini Dong Ju berhasil membukanya. Ternyata Dong Ju diberitahu sandi baru dari ketua Cha. Dong Ju ambil uang dan emas. Dong Ju pergi ke rumah Pak Yom dan memberikan semua uang dan emas yang Dong Ju ambil dari brankas. Ketua Cha memberi uang dan emas untuk Pak Yom agar membatalkan pemecatan Dong Ju. Saat Dong Ju hendak pulang, dia ditahan anak buah Pak Yom. Ketua Cha mengumumkan Pak Huh ditolak menjadi wakil ketua Daesan Group dan menerima Pak Choi jadi wakil ketua.
Dongju datang. Pak Yom sangat kesal melihat keakraban antara Dongju dan Ketua Cha. Pak Huh menelpon Pak Yom memberitahu kalau Pak Yom gagal menjadi wakil ketua gara-gara Dongju. Pak Yom sangat kesal pada Dongju. Dongju pergi ke rumah Pak Yo atas arahan asisten Pak Yom. Dongju masuk ke rumah tiba-tiba Dongju diserang oleh orang yang tidak dikenal. Dongju melihat Pak Yo sudah bersimpah darah tak bernyawa. Perkelahian terus berlanjut. Akhirnya Dongju berhasil mengalahkan orang itu. Telepon milik orang itu berdering. Dongju mengangkat teleponnya. Terdengar suara orang yang bertanya di mana Dongju. Siapakah yang menyuruh orang untuk menghabisi Dongju? Siapakah orang yang menelpon itu? Tunggu episode selanjutnya.